konsistensi rasa itu memang sangat mempengaruhi sebenarnya. Walaupun dia menjual tempat yang sangat bagus atau view yang bagus untuk foto, untuk upload di media sosial, tapi kalau mereka tidak memperhatikan rasa kopi pun akhirnya mereka akan runtuh juga sendirinya. Gimana caranya ya? Atau ide-idenya dari mana untuk menciptakan menu-menu baru? Kalau ide menu baru itu biasanya ketika ada salah satu menu yang tidak fast moving. Kita biasanya kalau sudah terlihat misalnya dari laporannya, oh ternyata menu ini sudah tidak baik untuk dikeluarkan karena hanya mengeluarkan duit untuk beli bahan baku tapi tidak keluar untuk menjadi modal lagi gitu Bang. Jadi akhirnya kita berpikir lagi bahwa ya udah kita ganti aja metodenya. Entah kita ganti metode untuk pembuatan ataupun kita ganti menunya dengan bahan yang berbeda. Jadi biasanya kita ada dua pilihan. Kalau yang pertama itu mengganti metodenya dengan bahan yang sama dan yang ada, atau kita beli bahan yang baru dengan melihat pasar kira-kira sedang apa nih yang lagi hype. Senin sampai Minggu jualan lagi. Semangat pagi. Selamat datang kembali di channel Wajah Sales. Senin sampai Minggu jualan lagi. Oke, teman-teman. Kalau kita bicara tentang penjualan, ya banyak sekali yang akan dilakukan di penjualan, termasuk di tempat-tempat lain, yaitu termasuk di kafe. Kalau kita bicara di kafe-kafe atau kedai-kedai kopi itu penjualannya meningkat. Ya, kita bicara sebelumnya di COVID itu terjadi penurunan ya karena memang kita tidak bisa berkumpul ya. Dan pada saat ini setelah COVID itu terus menanjak. Pada saat ini di Indonesia itu ada lebih dari 461.000 jumlah kafe atau kedai kopi yang kita bilang tempat nongkrong anak-anak muda, tempat ngopi, hangout dan lain-lain. Ya, kalau jumlahnya tepatnya sekitar 461.991. Itu merupakan jumlah yang sangat luar biasa. Yang dimana itu terus berkembang di Indonesia. Dengan jumlah terbanyak itu ada di Jawa Timur, itu sekitar 150.000 lebih jumlah kedai kopi. Sedangkan di daerah-daerah lain juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Ya, dan kita tahu sendiri bahwa untuk persaingan di kafe-kafe tersebut itu juga sangat ketat. Di mana kafe-kafe tersebut itu juga ada yang chains atau grup-grup besar dan juga banyak yang lokal. Supaya kita jelas mengenai bisnis kafe ini, alangkah baiknya kita akan bincang-bincang dengan praktisi atau pengusaha kafe ini sendiri. Bagaimana? Pantau terus channel Wajah Sales. Oke, rekan-rekan. Sesuai dengan janji kita tadi bahwa kita akan bincang-bincang nih dengan praktisi kafe, yang dia pengusaha kafe, yang pada saat ini sudah hadir bersama kita di sini. Kita sambut dari Faisal. Wah, ini Faisal. Selamat datang, Faisal. Selamat datang. Selamat datang. Ini Faisal ini namanya Faisal Matondang. Matondang itu nama apa? Nama marga ya sebenarnya. Nama marga. Ya. Oke. Kalau saat ini Faisal di kafenya ada di daerah mana ya? Ada di daerah Ciputat di dekat UIN Jakarta, UIN 2 Jakarta. Oke. Itu udah pada saat ini udah gimana nih usahanya pada saat ini? Bisnisnya? Alhamdulillah sih Bang, alhamdulillah mulai saat ini, mulai dari COVID kemarin sudah lancar, sudah mulai ada perkembangan bisnis, sudah mulai ada orang-orang yang tetap yang selalu datang konsisten ke sini dan pelanggan-pelanggan loyal gitu. Waduh, itu pasti banyak kisah-kisahnya itu ya. Agak panjang. Ya. Kita bisa sharing di sini ya. Bisa. Faisal ya. Oke. Kalau bicara tentang kafe itu sendiri ya sebenarnya kalau saya sih melihat itu tempat buat hangout dan lain-lain ya. Betul. Ya, dan kalau dilihat Faisal masih muda ini kan harusnya hangoutnya di kafe nih. Cuma pada saat ini jadi pengusaha kafe. Kan berbeda ya. Alhamdulillah. Oke. Latar belakangnya apa dan alasan utamanya apa ya terjun ke bisnis kafe ini untuk Faisal? Kalau latar belakang ini sebenarnya saya mulai ini karena kesibukan saat kuliah itu sudah mulai minim, sudah masuk di fase skripsi, sudah masuk di fase sudah tidak ada lagi kegiatan di kampus. Jadi saya mulai dengan teman-teman itu untuk membuat sebuah warkop tadinya. Sebuah warkop ternyata pada saat itu tren kopi itu sedang naik gitu Bang. Oh iya. Jadi kopi itu ada fase gelombang yang namanya first wave,
second wave, third wave. Dan pada saat itu ternyata sedang ada di fase di third wave. Oh, third wave-nya. Itu lagi hype-nya itu lagi ya. Lagi hype-nya karena memang ada dari film. Dari film Filosofi Kopi yang mulai dan memperkenalkan bahwa kita tuh harus mengenal kopi lebih jauh lagi gitu. Itu di tahun berapa itu ya? Itu di tahun 2016. 2016. Nah, pada saat itu bukanya itu mengelihat hype-nya tadi, sebenarnya memang sudah ada planning atau rencana-rencana ini akan begini atau seperti apa ya? Sebelumnya malah tidak terplanning sampai jadi seperti ini. Karena memang kita usahanya kecil dan modal pun pas-pasan. Modal pas-pasan, kita hanya dimulai dari gerobakan di pinggir jalan itu di 2016 dan memang semua kita manual, tidak ada yang pakai mesin, semua manual. Cuman kita mengandalkan relasi, ada salah satu dari teman kita yang memang asli orang Gayo yang memang belajar kopi di sana. Di awal 2016 itu awal buka ya ibaratnya hanya karena melihat hype-nya saja. Kemudian coba ya, itu tantangannya gimana tuh awal-awal bukanya? Tantangannya pasti agak susah memang Bang, agak sulit memang. Dan saat itu kita tidak bisa mengandalkan sosial media secara penuh dan secara sadar gitu. Kita akhirnya tantangan yang kita mulai itu ya mungkin dari modal di awal itu kita pasti banyak pinjam sana sini dan dengan waktu yang harus pembayarannya harus diberikan. Jadi tantangan di awal seperti itu lalu ini lagi buat pasar kita masih mengandalkan organisasi karena masing-masing dari kami dari organisasi, masih jadi dari kita kalangan teman masih seperti dari itu kalangan ya. teman mulainya. Jadi memang tantangannya sih sudah saat itu masih di situ. Saat itu masih kuliah atau mungkin sudah selesai? Sedang skripsi. Oh, sedang skripsi dan mungkin kita sebenarnya ingin ada duit tambahan, tapi ternyata malah mengeluarkan lebih untuk hal itu gitu Bang. Jadi awalnya sebenarnya melihat saja potensinya karena hype tadi, coba ya masuk ke sana karena tadi agak senggang waktunya karena skripsi, pengen dapat uang lebih malah enggak, malah nambah keluaran. Nah, tapi sorry, kuliahnya selesai? Alhamdulillah selesai ya. Alhamdulillah selesai. Tapi memang tidak sama dengan kerjaan yang sekarang. Kalau dulu kuliahnya saya kesejahteraan sosial, sekarang masuknya malah ke dunia bisnis. Nah, kalau dilihat dari jurusannya dengan pada saat ini kan berbeda sekali ya sebenarnya. Kalau menurut Faisal sendiri untuk di daerah di sini, di daerah mana, di Tangerang Selatan ya, Ciputat ya. Itu kan di Tangerang Selatan ini udah sekitar 7.000 ya kedai kopinya. Itu gimana? Ada keunikan apa yang sampai berani bersaing gitu loh? Sampai saat ini kami berani bersaing itu, yang pertama kita masih menerapkan manual brew. Manual brew itu seperti apa manual brew? Manual brew itu contohnya kayak ada V60 atau ada Sipon, Vietnam drip, French press, dan terlebih lagi kita espressonya masih manual. Kita masih pakai mesin manual. Di tengah memang saat ini kedai kopi kecil pun bisa untuk beli mesin espresso yang masih rumahan, yang belum komersil dengan harga yang masih minim, tapi kita tetap kita menunjukkan bahwa ini konsistensi kami itu di manual. Seperti itu. Jadi keunikannya pakai manual brew ya, seperti itu. Ya karena kalau saya sering gitu loh ke kedai-kedai kopi, itu kan mereka pakai mesin gitu. Pasti pakai mesin. Kenapa milihnya pakai manual, bukannya pakai mesin? Kalau itu sebenarnya dulu kita sempat ngobrolin bareng-bareng, memang ada celutukan bahwa lebih baik kita pakai mesin biar mengirit waktu, menghemat waktu dan lebih mudah dipakai. Cuman seiring berjalannya waktu ternyata komersilan mesin ini sudah banyak dan orang yang pakai manualan untuk espresso ini sangat minim. Dan orang sudah banyak meninggalkan hal itu, Bang. Dan satu lagi, kita itu masih pakai gerobak. Jadi kita tidak menghilangkan gerobak dari awal 2016 sampai sekarang, kita tidak menghilangkan gerobak dan manual brew itu. Jadi
Kalau dibilang sebenarnya itu kalau pakai manual lebih berat ya, atau lebih lama atau bagaimana dalam penyajiannya? Dalam penyajian pasti lebih lama, Bang. Lebih lama ya? Lebih lama karena memang pakai tenaga manusia langsung. Oke. Jadi dia tidak otomatis langsung keluar jadinya. Itu kenapa memilihnya pakai manual brew tadi? Apakah karena dari rasanya ya akan lebih enak atau seperti apa ya? Kita sih tetap berpandangan bahwa dengan tangan ini lebih baik karena mungkin rasa yang diciptakan akan lebih enak. Oh, oke. Karena mungkin kalau sudah masuk mesin dia sudah masuk partikel-partikel lain yang mungkin kita tidak tahu itu dia sudah karat atau segala macam. Cuman memang kalau manual kita tahu bahannya apa, dia pakai apa dan tidak mungkin ada karat di dalam gitu, Bang. Jadi dan itu hanya tangan-tangan orang yang sudah biasa yang bisa menyajikannya. Kalau tidak biasa biasanya memang rasanya akan lebih berbeda. Oh, begitu ya. Jadi lain tangan juga akan beda rasanya ya. Lain tangan biasanya rasanya akan beda, Bang. Ini bikin di sini ya kopinya ya? Ini bikin di sini. Wah, boleh kita cobain ini ya. Ya, kalau dari rasanya ini ya, dia kalau menurut saya sih lebih tebal ya kalau ini. Nah, kalau menurut Faisal sendiri rasanya sampai seperti ini, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ya untuk kalau bicara kopi? Kalau untuk bicara kopi, yang pasti kita dari hulu kita harus tahu prosesnya seperti apa, pengambilan bijinya seperti apa, prosesnya seperti apa, lalu dimasuk ke ranah roastery, di roastingnya seperti apa, tingkat kematangannya seperti apa, kemauan kita seperti apa dari kedai. Misalnya mungkin mau medium to dark, ya udah kita minta sama roastery-nya bisa nggak di level ini. Oh, sorry, tadi ada medium to dark itu seperti apa maksudnya? Itu tingkat level roasting, Bang. Ya, jadi tingkat level roasting itu ada dari light, ada light to medium, ada medium to ada medium, lalu medium to dark, lalu dark dan terakhir itu Italian roast biasanya. Oh. Yang sudah sampai berminyak. Oh gitu. Nah itu masing-masing dari roastingan itu akan rasanya juga akan berpengaruh. Akan berpengaruh. Baik itu Arabica ataupun Robusta dia akan berpengaruh. Oh. Nah kalau dari kedainya sendiri paling banyak itu peminatnya dia apa? Di Robusta atau Arabica atau apa? Kalau untuk kedai sekarang ini sudah mulai 50-50 ya. Oh. Jadi mungkin karena udah mulai perkembangan zaman, lalu tingkat kesadaran orang tentang kopi ini mulai tinggi. Jadi banyak orang yang sudah mulai masuk ke Arabica. Jadi Robusta pun Robusta tetap ada, cuman dia biasanya hanya sebagai pendamping. Kalau enggak dia sebagai paduan untuk kopi susu. Ya, dan Arabica ini mulai banyak, apalagi sekarang orang maunya Americano. Dan mulai healthy, hidup lebih sehat. Ya. Jadi mereka lebih memilih mengurangi gula dengan Americano. Oh gitu. Seperti itu. Ya karena kan kalau kita di Indonesia orang termasuk ya saya juga dari kampung ya. Kalau di kampung kopi itu ya dia kental, manis gitu. Benar. Padahal sebenarnya itu merusak cita rasa kopi sebenarnya. Bahkan terhadap badan juga berpengaruh ya. Nah, kalau kita bicara dari rasa tadi dengan proses roastingnya, dengan tahapan dengan level-level tertentu tadi. Nah, caranya untuk menjaga kualitas cita rasanya itu termasuk juga makanan mungkinnya di kafe itu seperti apa yang dilakukan? Kalau untuk menjaga kualitas yang pasti kita tahu dalam 1 bulan pemakaian kopinya. Dalam 1 bulan kita tahu pemakaian kopi misalnya 5 atau sampai 10 kilo. Berarti kita beli hanya dengan level itu. Karena penyimpanan kopi setelah roasting itu bagusnya di 3 bulan. Oh 3 bulan? 3 bulan. Tapi bukannya kopi itu bisa lama dan tidak ada expirednya itu? Sebenarnya tidak ada expired, cuman adanya pengurangan dan penurunan kadar dari kopi tersebut. Entah dari kafeinnya, entah dari asidnya, dari bodinya, dia akan menurun. Dan biasanya sudah lebih dari 3 bulan agak tengik baunya, Bang. Oh gitu. Dan itu mulai tidak baik. Jadi yang dijaga adalah untuk penyediaan stoknya tadi ya. Tapi kalau untuk yang green bean-nya itu dia berapa lama sebenarnya bisa tahan disimpan? Kalau green bean itu bisa sampai 1 tahun. 1 tahun. Tapi dengan syarat kelembapan dijaga dan kadar air dijaga. Nah, misalnya kita sudah rasa ini kadar air tinggi, kan kita punya pengukur kadar air. Pengukur kadar air itu biar kita tahu maksimal itu kan di 13% untuk kadar air.
Ketika dia sudah terlalu lembab, kita harus keringin lagi sampai menuju kadar air tersebut. Itu bisa sampai setahun lebih. Oke. Nah kalau dari customernya atau konsumen yang datang ke kafenya Faisal ini, ada nggak yang dia balik lagi karena memang tadi bicaranya rasa sehingga jadi pelanggan setia gitu misalnya? Ada pengalaman nggak di situ? Alhamdulillah ada, Bang. Oke. Alhamdulillah ada. Apa komentar mereka? Mereka sih seneng kan dengan rasa kopinya dan paduan dari susu, entah itu creamer. Mereka senang dan cara penyampaian kita kepada mereka pun mereka senang gitu. Karena kita kasih tahu, abang mau kopi apa, abang karakteristik kopinya mau kayak gimana, ntar kita buatin gitu. Jadi biar kita ada obrolan sesama pelanggan. Jadi mereka tidak merasa cuma datang bayar pergi gitu sih, Bang. Jadi kita ngajak dia berdialog. Kalau memang apalagi dia suka manual brew. Jadi yang di barista ini harus punya pengetahuan itu tentang manual brew. Manual brew itu ya misalnya untuk V60 dia ada rasanya apa aja nih turunannya. Misalnya ada rasa asam dari jeruk, asam dari apel atau segala macam, rasa buah atau floral. Itu mereka harus tahu. Jadi biar si customer pun merasa oh ini ada edukasinya walaupun tidak sekedar ngopi aja di sini dan kita bisa mesen gitu loh. Saya karakteristiknya maunya bold, maunya asidnya tinggi dan seperti itulah, Bang. Oke. Kalau di sini. Iya, cuma kalau dari ceritanya tadi sebenarnya manual brew tadi kan bicara memang untuk orang yang benar-benar ngopi ya. Yang benar-benar bicara ya. Iya, betul, Bang. Oke. Nah, untuk kopi itu sendiri yang disediakan di sini tetap ada juga Robusta Arabica juga ada. Ada Robusta Arabica, ya? ada. Kita Robusta lebih ke arah kopi susu. Varian kopi susu kita pakai Robusta, Vietnam Drip, es kopi susu gula aren, es kopi susu hazelnut segala macam. Biasanya itu kita pakai Robusta. Tapi untuk Americano kita full Arabica sekarang. Jadi biar mereka merasakan sensasi bahwa di kedai yang seperti ini pun full Arabica bisa kita jual. Tidak hanya di kedai-kedai mahal, kalian bisa menikmati Arabica untuk menjadi espresso gitu, Bang. Dan manualan juga ada. Oke. Nah, untuk penyediaan stoknya tadi itu kan punya kebun sendiri atau ngambil atau dari supplier atau seperti apa untuk penyediaan stoknya itu? Penyediaan stok kopinya itu kita alhamdulillah sekarang kita udah ada supplier ya. Supplier sendiri, Bang, namanya Anang Roastery. Itu kita ngambil di Anang Roastery itu dan tiap bulan kita konsisten ambil sekitar 10 kilo. 10 kilo dan itu sudah sama-sama saling tahu bahwa kebutuhan kedai segini, roastingannya seperti ini, jadi tolong dijaga. Gitu sih, Bang. Tapi untuk penyediaannya ada kendala nggak ya? Karena kan kita bicara kopi ini kadang kan pasokannya dia tergantung panen juga kan? Iya, benar. Nah, otomatis bagaimana caranya untuk mengatasinya ketika saat untuk bahan bakunya sedikit atau mungkin pada saat bahan bakunya melimpah, apa yang dilakukan? Nah, kalau untuk bahan baku melimpah itu kalau saya tanya kepada di pihak Anangnya sendiri, dia sih pasti bilang gitu, Bang. Pasti bilang bahwa sekarang stoknya udah beda, cuman memang rasanya tidak jauh beda. Biasanya misalnya dari Jawa Barat dia ngambil Robusta atau dia ngambil Arabica dari Jawa Barat, akhirnya dia tetap ngambil dari Jawa Barat walaupun tidak sama seperti yang sebelumnya. Minimal rasa dan testing notes-nya itu tidak terlalu jauh. Jadi dia yang penting dia bilang bahwa ada perubahan green bean. Jadi kita pun bisa istilahnya develop lagi rasanya sampai seperti apa, gramasinya seperti apa, tingkat kepanasannya seperti apa, itu sih, Bang. Iya. Jadi yang benar-benar dijaga itu adalah supply atau penyediaan stoknya tadi ya. Penyediaan stoknya tadi. Bang. Kenapa? Sampai benar-benar dijaga di situ. Bukannya supplier banyak tuh, ibaratnya kita bisa ngambil dari mana-mana dan lain. Benar-benar. Itu. Kalau untuk supplier karena mungkin yang pertama itu seperti apa, tingkat kepanasannya seperti apa, itu sih, Bang. Iya. Jadi yang benar-benar dijaga itu adalah supply atau penyediaan stoknya tadi ya. Penyediaan stoknya tadi. Bang. Kenapa? Sampai benar-benar dijaga di situ. Bukannya supplier banyak tuh, ibaratnya kita bisa ngambil dari mana-mana dan lain. Benar-benar. Itu. Kalau untuk supplier karena mungkin yang pertama itu kepercayaan sih, Bang. Sistem kepercayaannya bahwa dia sudah menjaga nama baik kita harus menjaga nama baik dia. Jadinya walaupun dia mau diajak kerjasama, istilahnya kalau memang bahan berubah
tolong dibilang, tolong kasih tahu seperti apa gramasinya. Jadi biar kita sama-sama enak jadinya itu sih Bang. Jadi untuk ke supplier lain mungkin belum tentu bisa seperti itu, belum tentu kita diajarkan bagaimana misalnya untuk roastingannya seperti apa, nanti yieldnya di berapa, tingkat bodinya seperti apa, gramasinya berapa gitu sih Bang. Ya karena ya mungkin kalau saya sih berpikir simpel gitu ya. Kalau saya sih akan cari produk yang penting ada produknya dengan harga lebih murah gitu misalnya. Nah itu dia tuh Bang. Yang banyak mungkin sekarang kedai kopi akhirnya tutup mungkin adalah hal seperti yang kecil yang mereka tidak perhatikan bahwa konsistensi rasa itu memang sangat mempengaruhi sebenarnya. Walaupun dia menjual tempat yang sangat bagus atau view yang bagus untuk foto, untuk upload di media sosial, tapi kalau mereka tidak memperhatikan rasa kopi pun akhirnya mereka akan runtuh juga sendirinya. Jadi sebenarnya kerugian juga sebenarnya buat kedai kopi tadi kalau dia hanya ngejar harga murah ya. Betul Bang. Padahal harganya apa selisihnya jauh tuh ya untuk produk yang sama misalnya. Bagaimana? Harga belinya apakah memang lebih murah sekian persen gitu loh harganya dari yang harga-harga pasaran? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Malah apple to apple rata-rata Bang. Emang harganya. Kalau gitu sangat ini ya krusial sekali sebenarnya ya. Krusial. Jadi hanya mencari harga yang sedikit lebih murah tapi akhirnya berpengaruh terhadap penjualan di kafenya tadi. Ya. Betul. Nah tadi Faisal juga singgung mengenai lokasi ya kan, yang dimana lokasinya itu. Nah kalau untuk Faisal sendiri untuk melihat penentuan lokasi untuk mendirikan atau pendirian buat kafe itu apa aja yang diperhatikan? Karena kami ini mulainya dari kampus, lingkungan kampus gitu Bang. Ya. Jadi memang lokasi yang kita pilih selalu dekat kampus. Selalu dekat kampus dengan pangsa pasar pasti mahasiswa. Baik itu S1, S2 atau S3. Dan memang akhirnya kita melakukan kompromi terhadap harga yang tidak bisa di atas. Biasanya mereka kemampuannya di angka 20 sampai 30. Setelah itu mungkin mereka agak susah untuk mengeluarkan uang kecuali memang tempatnya sangat hype, sangat bagus atau punya siapa yang memang orang berpengaruh, mungkin mereka mau spend money untuk hal itu. Cuman karena kita mulai di lingkungan kampus, akhirnya pangsa pasar kita dan mencari lokasi target selalu dekat kampus dengan mahasiswa. Karena kita juga biasanya memberikan ruang mereka untuk diskusi Bang. Buat diskusi, buat mengadakan acara di tempat, jadi mereka bisa lebih enjoy di sini. Jadi kalau bisa diceritakan, pertama memang arahnya karena dulu dari kuliah gitu ya, sehingga cari segmennya benar-benar anak-anak kampus ya. Makanya di sini dekat UIN ya, dekat UIN di sini. Tapi memang resikonya adalah bicara mengenai price-nya tadi, nggak bisa terlalu tinggi gitu. Nggak bisa terlalu tinggi, betul. Nah tadi juga Faisal juga sampaikan dari customer itu pelanggan banyak balik lagi gitu ya. Banyak balik lagi ya. Nah, apa saja yang dilakukan tuh untuk membangun relasi sama pelanggan? Apa yang dilakukan? Itu sih yang tadi saya bilang bahwa ketika mereka mesen kita ajak dialog sih Bang. Yang jadi tadi mereka biar merasa nyaman di tempat dan kalau memang mereka ada menu baru kita mau keluarin, biasanya kadang kita tawarin, abang mau nyobain nggak kita mau ngeluarin menu baru nih, kira-kira rasanya seperti apa. Jadi mereka merasa bahwa oh ini tempat ternyata asik ya, bisa diajak ngobrol sama baristanya, nggak acuh tak acuh baristanya, nggak sok-sokan gitu tuh Bang. Ini juga pesan buat para barista nih ya. Betul Bang, gitu buat para karena barista biar kalau barista itu kalau di grup bola itu seperti playmakernya lah ya. Seperti itu. Ya bahkan mirip-mirip kayak artisnya juga gitu ya. Kayak artisnya, dia artis. Secara tidak langsung dia artis di kopi benar. Betul. Nah, tadi kita bicara dengan pelanggan dan juga tadi kita singgung ada komunikasi dengan supplier ya, dengan pihak-pihak lain ya. Nah, cara atau kiat-kiatnya yang dilakukan oleh Faisal apa supaya tetap hubungannya tetap baik dengan supplier, dengan pihak-pihak lain itu seperti apa? Kalau untuk supplier sih biasanya kita karena supplier kita sebenarnya belum menjangkau banyak gitu ya, hanya beberapa dan itu biasanya sih kalau kita lagi ada kelebihan, kadang saya ngasih mereka bonusan, misalnya kayak kopi saya kasih buat mereka, toh mereka kadang mereka ketika
memang ada event seperti Lebaran atau apa, mereka kadang kasih gift juga ke kita. Jadi ada take and give-nya aja sama mereka, dan memang tetap menjaga hubungan lebih baik aja sih. Jadi benar-benar diperhatikan ya hubungannya. Jadi nggak hanya bicara pricing atau harga-harga murah itu ya. Betul. Ya, karena memang kadang itu seperti jebakan gitu. Harga selisih harganya sedikit, akhirnya lari, pengaruh terhadap rasa, bahkan juga terhadap customernya sendiri. Karena kan tadi balik lagi pelanggan itu juga karena dari rasanya itu juga. Dari rasa itu gitu. Ya. Nah, untuk bisa menaikkan omset atau penjualan, kan pasti melakukan aktivasi atau promosi ini. Nah, yang dilakukan apa secara offline-nya dan online-nya? Offline itu mungkin secara langsung, dan online itu mungkin media sosial atau apa? Ada nggak yang dilakukan? Aktivasi untuk marketing secara online. Secara online sih biasanya karena kita ini baru melek, kayaknya sih baru melek Bang untuk online. Jadi memang tidak terlalu banyak aktivasi secara online. Tapi memang kita kalau misalnya ada acara, ada promo atau segala macam, kita akan selalu posting langsung. Dan yang penting kita tidak pelit like sama orang-orang yang lain gitu. Kalau misalnya di media sosial kayak TikTok atau itu Instagram, dan follow pun kalau memang kita kenal banget sama dia, kita follow ulang gitu Bang. Jadi tidak merasa sombong dengan orang yang follow kita. Kecuali kita tidak kenal sama sekali. Mungkin tidak akan kita follow back gitu Bang. Cuman marketing secara online baru sebatas itu. Dan untuk offline sih kita biasanya kalau ada orang yang sudah ada yang datang yang mau payment atau segala macam, kita selalu kasih tahu misalnya ada acara, nanti kita hari ini ada acara ini, kalau mau datang silakan, nanti ada promo ini, ada promo ini. Jadi kita dari mulut ke mulut sih Bang kalau secara offline. Dan dari teman ke teman biasanya. Nah, tadi juga disinggung mengenai menu baru ya. Nah, kalau untuk menu baru itu gimana caranya ya? Atau ide-idenya dari mana untuk menciptakan menu-menu baru? Kalau ide menu baru itu biasanya ketika ada salah satu menu yang tidak fast moving. Kita biasanya kalau sudah terlihat misalnya dari laporannya, oh ternyata menu ini sudah tidak baik untuk dikeluarkan karena hanya mengeluarkan duit untuk beli bahan baku tapi tidak keluar untuk menjadi modal lagi gitu Bang. Jadi akhirnya kita berpikir lagi bahwa ya udah kita ganti aja metodenya. Entah kita ganti metode untuk pembuatan ataupun kita ganti menunya dengan bahan yang berbeda. Jadi biasanya kita ada dua pilihan. Kalau yang pertama itu mengganti metodenya dengan bahan yang sama dan yang ada, atau kita beli bahan yang baru dengan melihat pasar kira-kira sedang apa nih yang lagi hype, yang lagi naik apa nih kira-kira. Dan satu lagi sih biasanya kalau misalnya ada customer yang sudah mulai nanya, kok ini nggak ada sih Bang, kok ini nggak ada sih Bang, itu biasanya kita hitungin berapa orang kira-kira nanya nih. Kalau udah 5 lebih biasanya kita adain gitu. Nah sekarang menu barunya dari Japri Coffee ini apa? Kalau untuk sekarang kita mau ngeluarin bukan satu menu baru, jadi satu menu baru itu ada beberapa varian. Yang itu sekarang lagi hype yang kayak latte cloud. Latte cloud. Jadi dia jenisnya minuman powder, cuman dia seperti awan, bawahnya pakai air kelapa. Jadi di atasnya itu ngambang, bawahnya air kelapa. Nah itu terciptanya memang karena tadi yang diceritakan sebelumnya, ada yang nanyain atau memang kreasi aja atau ide sendiri? Kalau itu karena powder kita agak kurang cepat keluarnya, hanya beberapa, hanya seperti coklat, matcha, vanilla, hanya itu yang cepat moving gitu Bang. Jadi gimana caranya kita buat lagi, dan air kelapa ini pemakaiannya masih dikit gitu Bang di sini, hanya beberapa menu. Jadi kita ciptakan lagi gimana caranya ini berdua nih bisa di merger nih, bisa jadi satu. Ternyata ada minuman yang sedang hype seperti itu, jadi akhirnya kita buat seperti itu Bang. Responnya bagaimana dari para pelanggan itu? Kalau sejauh ini ada beberapa yang sudah kita kasih, karena belum launching langsung nih Bang. Jadi ada beberapa pelanggan yang sudah kita kasih. Udah trial dulu ya? Baru trial dulu Bang, baru trial dulu. Gimana dulu. respon mereka? Respon mereka sih bilang alhamdulillah bagus, enak, dan tidak terlalu manis, tidak terlalu berlebihan hasilnya itu sih Bang. Selalu kita bilang jujur aja, jangan
Jangan ada yang disumpetin kalau masalah itu gitu. Jangan ada dusta di antara kita gitu. Benar. Oke. Nah, kalau di kafenya ini sendiri ada berapa banyak karyawannya? Kalau karyawan ada 3. Oh, ada 3? Ada 3. Kita baru 3 karyawan. 3 karyawan ya. Jadi 1 barista, 1 di kitchen, 1 lagi dia biasanya steward sama runner. Nganter. Oke. Nah, kita tahu sendiri kan pada zaman sekarang ini mengenai untuk tim atau SDM ini, sumber daya manusia ini kan sangat sulit ya kita aturnya. Betul. Nah, cara-cara atau teknik yang dilakukan sama Faisal apa yang membuat mereka betah atau mereka bisa dikontrol, dimonitor seperti itu? Apa yang dilakukan? Iya, betul sih Bang. Apalagi turnover di barista itu sangat cepat. Karena dan kalau dia lihat dia udah bisa mainin kopi segala macam, dia lihat peluang lain yang lebih menggiurkan, pasti dia akan pindah gitu tuh Bang. Biasanya memang di barista. Cuman kalau di sini sebenarnya saya tidak bisa memaksakan mereka untuk tidak pindah, cuman akhirnya kalau sama mereka paling saya berdialog sih Bang. Berdialog. Misalnya dia memang memang pengen pindah. Yang pertama, kenapa mau pindah? Misalnya alasannya apa? Pindah ke tempat yang lain jadi lebih baik atau tidak? Kalau misalnya memang tidak, ya bertahan dulu aja di sini sampai memang kamu dapat yang lebih baik, beneran yang lebih baik. Jadinya Bang. Jadi yang dilakukan dengan berdialog ya, lebih banyak ke pertemanan lah, lebih seperti itu pertemanan ya. Sama kalau misalnya ada kesalahan sih biasanya saya tidak langsung ngejudge mereka. Jadi biar ada salah satu yang barista ini sudah saya bisa posisikan sebagai head bar. Jadi dia kalau misalnya saya ada sesuatu sama teman-teman di kitchen atau yang satu lagi di runner, saya bilang ke dia dulu, coba tolong bilangin kalau kayak gini, kalau misalnya ada apa-apa bilang, jangan tiba-tiba nentuin jadwal sendiri, terus tiba-tiba telat. Tolong dibilangin, nanti kalau udah dibilangin, kalau nggak bisa baru saya yang turun gitu. Jadi yang satu orang ini memang sudah bisa saya percaya untuk hal itu gitu Bang. Iya, karena kalau dilihat kan caranya yang Faisal lakukan benar-benar mengedukasi mereka gitu ya. Iya. Cuma memang tetap tidak menahan jika ada prospek atau potensi yang lebih baik untuk pekerjaan di mereka. Seperti itu betul. Kita lihat itu. Nah, otomatis kan posisi itu kosong. Iya, betul Bang. Apa yang dilakukan? Bagaimana caranya untuk mempercepat? Nah, jadi kebiasaan di Japer ini ketika dia sudah di bar itu biasanya dia sebelumnya di kitchen Bang. Jadi dia memang megang di belakang dulu, dia megang buat masak segala macam, dia udah paham bahan, paham opening apa aja yang harus di-preparein, closingan apa aja yang harus dibersihin. Dia akan kita latih ke depan. Kita akan latih dikit-dikit ke depan, misalnya mulai dari press espresso untuk stok es kopi, mulai dari nama-nama alat segala macam, kebersihan alatnya apa aja. Jadi runtutannya pasti yang runner ini akan kita latih di kitchen dulu. Jadi biar dia ntar masuk ke kitchen. Jadi paling yang kosong nanti adalah runner yang akan kita tarik lebih gampang gitu untuk edukasi. Wah, itu cukup cukup banyak sekali ya yang bisa kita bahas sebenarnya. Nah, kalau dilihat kan dari 2016 sampai sekarang 2026, 10 tahun ya. 10 tahun ya. 10 Waduh, tahun ini 10 tahun. Iya. Nah, kalau Faisal sendiri memang sebenarnya tidak ada usaha untuk, misalkan kalau zaman sekarang anak-anak muda itu lulus kuliah cari kerja misalnya. Betul. Tapi kalau Faisal sendiri memang sebenarnya memang langsung menekuni ini atau memang ada usaha untuk mencari kerja misalnya? Kalau dulu sempat mencari kerja, sempat cari kerja kan, dan memang dapatnya pun tidak pernah yang full di kantor gitu Bang. Jadi selalu proyek-proyek itu dapatnya proyek 6 bulan, proyek berapa bulan. Jadi akhirnya saya menetapkan diri, ya udahlah Japri aja yang saya urus daripada harus cari-cari lagi. Dan apalagi saat itu Japri kan dapat investor dan kawan baru tuh Bang untuk merger dan kerjasama. Dan alhamdulillahnya Japri jadi sebesar ini kan karena memang abang-abang saya juga. Oke. Nah, rentang waktu 10 tahun itu misalnya ada suatu kesalahan, namanya manusia kan pasti ada kesalahan ya. Betul. Apa kesalahan yang sangat fatal yang pernah dilakukan dan bagaimana cara untuk mengatasinya selama ini?
dalam waktu 10 tahun tuh di awal-awal buka sih Bang, yang memang kesalahan saat batal lihat itu jam masuk yang nggak jelas. Jam masuk yang tidak jelas, kadang saya telat, kadang teman saya juga telat, akhirnya kita bentrok, marah-marahan, apalagi kondisinya masih sama-sama muda, ya, dan tidak bisa menahan amarah. Jadi harus ada yang pergi dulu keluar gitu Bang. Sama take a break dulu lah ya. Break dulu. Sama pelaporan yang nggak baik sih Bang, pelaporan keuangan yang akhirnya ya di awal kita bilang enggak lah kalau uang nggak terlalu jadi masalah, ternyata memang itu adalah masalah sebenarnya Bang. Bukan yang tidak ada. Tetap ada masalah kalau uang ya. Itu bohong itu Bang ternyata, dan memang pelaporan memang harus sehat aja sih Bang, harus sama-sama transparan. Jadi kalau dihitung kan dari udah 10 tahun tadi ya. Udah 10 tahun. Nah, untuk Faisal sendiri ada tips nggak untuk para pemula yang mau mulai berbisnis kafe atau berbisnis kafe ini? Tipsnya sih yang pertama mungkin dia itu tahan banting Bang. Tahan banting. Maksudnya apa? Ikut gulat atau gimana? Bukan Bang. Jadi tahan banting, dia kuat menerima saran, kuat menerima kritik dari teman kah, atau dari lingkungannya, dari abangnya, atau dari ketika dia udah buka dari customernya segala macam, dia tahan banting. Dia harus dia disiplin sih Bang. Harus tahan banting, dia disiplin bahwa disiplin tentang menu, tentang rasa, kalibrasi rasanya harus selalu ada gitu Bang. Dari mentalnya dari mentalnya sih Bang. Karena banyak yang akhirnya mengakhiri kan karena mental mereka tidak kuat, karena tidak disiplin, entah itu tentang jam operasionalnya atau menu yang dia sajikan itu gitu tuh Bang. Lalu rendah hati, yang pasti rendah hati sih Bang. Karena apalagi ketika kita ketemu customer yang tiba-tiba maunya cepat gitu. Lama banget sih Bang, kata dia. Ya gimana gitu kan Bang. Karena memang kita cuma satu-satu, dan apalagi kita manual brew. Jadi kita harus selalu senyum bagaimana juga tuh Bang. Karena itu, dan kita harus selalu kuat menerima komplainan dari orang-orang. Nah, kalau customer yang seperti itu banyak nggak ya? Yang komplain, yang sampai mungkin marah dan lain-lain? Ada, cuman mungkin itu orang-orang baru biasanya Bang. Oh gitu. Jadi ada beberapa yang sudah yang sering datang sih, dia udah paham nih misalnya. Apalagi kalau ada mahasiswa ataupun orang mahasiswa S2 atau S1, ketika kita lagi mulai opening dan masih berdua nih, belum ada yang nganterin, biasanya kita bilang sorry Bang ya agak lama, karena kita harus bikin dulu, dan mereka selalu datangnya berbarengan gitu Bang tuh. Jadi yang satu udah mesen, dia duduk, ada lagi yang mesen, apalagi kan yang menerima itu kan si barista. Jadi ya dia harus terima sih Bang. Tapi kalau orang baru biasanya dia cepat komplainnya tuh Bang, apalagi kalau makanan. Kalau makanan lama itu mereka agak komplain pasti tuh Bang. Mereka lebih sering komplain ke makanan sih Bang daripada ke minumannya. Nah makanya untuk para pemula yang mau memulai itu harus siap tuh dihadepin ya. Harus siap dihadepin ya. Harus siap dimarahin, dimaki. Disampaikan bahwa ya harus senyum, kondisi mentalnya tadi ya. Karena memang balik lagi kan namanya pembeli merasa pembeli ya. Pembeli adalah raja, makanya pengennya dilayani secepatnya dengan terus sebaik-baiknya gitu. Makanya caranya tetap sekali lagi adalah dengan senyum, dengan kita hadapi seperti itu ya. Sama pembeli adalah raja tapi dia tidak boleh merajalela tuh. Iya, kadang apalagi kalau misalnya mereka tiba-tiba bawa makanan dari luar, yang apalagi minuman sih Bang, karena kalau makanan kita kadang agak toleransi sedikit. Cuman kalau minuman kayaknya kita merasa ini bukan tempat buat nongkrong doang gitu. Ini tuh ada minumannya, dan lu tuh harus beli buat menikmati fasilitas gitu loh. Itu sih Bang yang kadang mereka kurang sadar, apalagi mahasiswa Bang. Iya, karena bangsa mahasiswa di situ ya. Pasarnya mahasiswa benar Bang. Bukannya mahasiswa, namanya mahasiswa, mereka paham hal kayak seperti itu. Karena terlalu paham kayaknya tuh dia Bang. Ya, karena terlalu paham sampai akhirnya berlebihan tuh dia Bang. Iya, oke. Itu menarik sekali ya kalau kita berbincang-bincang mengenai ini. Nah, sekarang untuk kafenya ini sendiri, apa proyek ke depannya ini akan dilakukan untuk mengembangkan bisnisnya? Proyek ke depan untuk pengembangan bisnis sih yang pasti pertama itu
SOP berjalan dengan baik dulu. Karena memang saya pun baru sadar ini bisnis yang memang ternyata kompleks ya. Oh, bisnis untuk F&B itu sangat kompleks dan sangat rumit sebenarnya gitu Bang ternyata. Karena awal kan hanya coba-coba, hanya modal konsisten dan semangat aja gitu Bang. Ternyata sampai sedemikian rupa yang diperhatikan gitu Bang. Jadi memang akhirnya SOP-nya harus berjalan lebih baik lagi. Lalu administrasi laporan keuangannya memang harus dijaga juga Bang. Dan untuk proyeksinya sebenarnya pengen ada lagi, cuman kalau SOP dan laporan keuangan ini tidak kita benar-benar pakemin, akhirnya mungkin nanti akan buyar gitu Bang. Jadi maunya di situ pakem dulu, di situ kuat dulu, baru kita bisa invasi mungkin gitu Bang. Oke. Nah, misalnya nih kalau ngelihat dari pelanggannya, kemudian dari cara mengelola bisnisnya ini kan sangat profesional sekali ya dilihatnya. Misalnya kalau ada investor atau ada yang mau buka misalnya Japri 2 gitu atau Japri selanjutnya gitu loh. Itu gimana? Itu sih Bang, sebenarnya mau banget malah Bang sebenarnya, karena apalagi mungkin kita bisa invasi ke daerah lain yang minimal kita tahu pangsa pasarnya di sana seperti apa gitu Bang. Dan itu sih Bang yang penting di dalamnya memang harus kuat dulu sih Bang. Karena sistem manajerial SDM-nya juga harus baik, dan bagaimana kita nurunin buat ke misalnya memang harus buka di tempat lain ya, bagaimana kita mempercayai orang tersebut sih Bang. Okay. Karena balik lagi adalah pengelolanya tadi. Pengelolaannya tadi Bang. Oke. Sebenarnya tadi ada satu hal yang saya tangkap ya, yang mengenai pembeli adalah raja tapi bukan merajalela. Ya, itu mungkin sama dengan konsepnya buat teman-teman ketika menjadi seorang salesman. Kita menjalankan atau kita mau menjual produk kita yang dianggap adalah penjual atau pembeli kan, pemilik toko itu atau customer itu adalah raja, tapi memang bukan merajalela. Ya, oleh karena itu kita perlukan cara-cara profesional untuk menanganinya. Kita perlu mengantisipasi seperti itu. Nah, kalau dilakukan sama timnya Faisal tadi dengan senyum, mental yang kuat dan lain-lain ya. Mungkin sama dengan teman-teman para pejuang jalanan. Oke. Luar biasa Pak Faisal, kita diskusinya ini. Ya, sukses selalu buat kafenya. Amin. Sukses selalu supaya semakin berkembang, semakin besar, ya, semakin banyak pelanggannya. Amin. Dan selalu sukses. Amin. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Faisal Hakim Matondang, ya, yang dia membuka usaha kafe yang pangsa pasarnya itu fokusnya adalah mahasiswa. Ada beberapa hal yang dia lakukan untuk mengembangkan bisnisnya itu. Yang paling utama adalah secara mentalnya. Ya, jarang sekali kita bisa menemukan anak-anak muda yang mau seperti itu. Ya, yang biasanya terkena masalah sedikit saja sudah tumbang, tapi ini udah 10 tahun ya, udah hampir 10 tahun dia lakukan seperti itu. Ini merupakan pembelajaran yang luar biasa, yang perlu kita cermati, yang mungkin bisa kita tiru, kita imitasi untuk ke depannya, untuk jauh lebih baik lagi. Tetap pantau channel Wajah Sales, karena Senin sampai Minggu jualan lagi. Senin sampai Minggu jualan lagi.